istri aja yang kena. Iya. Iya, artinya anak-anak kita enggak gitu maksud saya. Iya, alhamdulillah. Iya. Oke. Siap. Ya, oke, kita nunggu Pak Yusdianto atau gimana, Mas Rudi? Nggak tahu, terserah saja, saya ngikut aja. Mas Rohim, coba Pak Yusdianto dihubungi, gimana? Oh iya Pak. Lagi dihubungi Pak. Oh iya, oke. Ini makan siang nggak terlalu itu. Nah ini, boleh sambil ngopi Pak Rudi. Tumben-tumben ini Pak Maja saya jadi penguji. Ya? Tumben-tumbenan saya jadi pembahas. Kan yang tempo hari itu kan saya nggak bisa ngomong apa-apa, Bapak. Oh gitu ya? Iya, jadi betul yang tanda tangan undangan saya, tapi kan yang menentukan bukan saya. Oh gitu. Makanya termasuk Pak Yus juga kan seolah-olah saya yang salah. Ya mungkin nggak apa-apa sih, aku yang tanda tangan masalahnya. Ya, maklum aja Pak ya, namanya juga. Ya itu yang terus yang kedua memang mahasiswa kita itu memang yang HTN itu kecil sedikit sekali Mas. Ya. Nah, ya apalagi yang angkatan 2020 ini Mas dari 102 itu yang pidana saja sudah 67. Ya rata-rata banyak dari polisian kejaksaan sih kita ini. Iya, betul. Andai kata pun enggak pun juga banyak yang ngambil pidana. Iya ya. Karena memang sumber kita sumber output kita ini juga memang banyak yang dari pidana. Iya. Banyak dari pidana memang. Ya nggak tahu kalau pidana mungkin anak-anaknya kan banyak uangnya, jadi begitu lulus S1 itu tidak cari kerja tapi melanjutkan kuliah gitu loh Mas. Kalau yang lainnya masih mikir untuk kuliah itu mendingan cari kerja gitu. Yang cari duit ya. Beli tanah Pak. Aduh, gitulah iya. Kemarin satu-satu sudah mulai Pak Rudi untuk yang di TA itu. Ya, enggak satu-satu sudah mulai bisa dijalankan. Ngikut aja kita Pak, perintah komandan. Sebenarnya komandannya itu siapa toh? Kan situ ada Pak Teguh itu. Kita Pak Teguh komandannya. Kalau dia nggak bilang mulai, nggak mulai kita. Iya. Tapi itu memang sebenarnya harus diperbaiki Pak ya, magister itu ya. Tadi kemarin saya ada yang daring gitu ya. Ya kurang jelas gitu moderatornya, kalau nggak semuanya sama-sama daring gitu. Di ruangan itu kayaknya nggak punya fasilitas untuk bisa interaktif ya. Interaktif gitu ya. Jadi ada pembahas, penguji pembimbingnya offline, pembahasnya online, nah itu agak sulit komunikasinya, karena jauh kali. Kita nggak punya kameranya Mas Rudi. Kameranya ya. Kita kemarin coba untuk pakai HP. Waktu itu pakai HP yang jadi HP kita kasih Mas? Kasih tiang itu loh. Report. Ya itu kemarin agak bisa, cuma HP-nya sendiri kan nggak support juga ke LCD-nya. Iya. Siap. Nah itu kemarin dicoba dengan Pak Asep itu begitu pakai HP. Nggak bisa juga ya? Bisa, yang di ruangan bisa, ruang bisa termonitor semua. Cuma sayang HP-nya tuh nggak support ke LED-nya. Iya. Gitu loh. Jadi LCD-nya tetap nyambung ke laptopnya, bukan ke anunya. Iya. Kemarin kita waktu saya di BNPB itu presentasi hasil kerjasama ya, itu mereka satu paket gitu Pak. Ada TV, ada kamera, jadi emang kayak di rapat tuh dia bisa komunikasi dengan deputi segala macam, hebat itu menurut saya. Iya. Saya juga mau beli kata rencana. Artinya meskipun dalam satu ruangan itu banyak orang, tapi semua bisa langsung komunikasi di situ gitu kan? Iya, betul. Dan tidak storing kan? Tidak storing, hebat. Iya itu. Nah ini tadi saya juga AL itu asesmen lapangan dengan Unjani Jogja itu juga
tapi kelemahannya itu tadi Mas, ada storing antara laptop satu dengan laptop lain karena dia pakai sound system kan? Ya, betul. Nah, itu kayak di ruangnya Pak Rektor itu juga udah bagus sekarang Pak. Oh gitu. Kemarin yang kita judicial review yang dia sama mengundang ahli dari UB itu kan dia nggak storing, dia udah bagus. Ya, itu terus yang di lantai ruang rapat lantai 2 itu loh. Rektor itu juga bagus juga itu. Ya itu udah bagus lumayan. Ya pelan-pelan lah, namanya lagi pandemi tiba-tiba ya. Ya itu. Diam kita. Nah, kita nggak tahu tapi dengan surat edaran itu kan seolah-olah kita boleh tatap muka. Iya. Kalau saya kok masih keempat. Belum, iya. Saya belum berani juga. Iya. Karena ini bukannya mereda loh, meskipun sudah ada vaksinasi belum mereda loh ini. Belum, Pak. Ini ya semua yang kita temui ternyata itu kena, Pak. Nah, kalau kita lihat ya, ternyata teman kita kena, ada yang kena, tinggal tunggu giliran aja. Ya. Kayaknya cuma berapa detik, berapa menit tuh kebuka masker kena. Itu ya. Iya. Tapi seperti waktu itu kalau Pak Rudi itu bisa identifikasi, itu kira-kira dari mana Pak Rudi itu? Dari yang staf-staf itu Pak, kan beriringan, duduk bareng berdiri samaan. Dan berdiri samaan. Sudah kena duluan maksud saya. Dia sudah kena duluan gitu. Iya, udah kena duluan. Okay. Karena itu kan 4 hari Pak hitungannya Pak. Inkubasi virus itu 4 hari. Setelah saya di rumah sakit saya baru diajarin. Jadi gejala itu akan timbul ya kalau memang kita bergejala setelah 4 hari virus itu masuk. Oh, inkubasinya 4 hari itu ya? Ya. Lalu kelihatan apa gejala apa enggak. Saya kan bergejala waktu demam kan, demam panas. Demam tinggi. Okay. Banyak tapi Pak yang nggak bergejala. Itu ya. Baik, Pak Rudi, ini Pak Yusdianto sudah hadir. Selamat siang, Pak Yusdianto. Selamat siang. Oke, ya. Ini Pak Yuswanto, tadi saya mendengar info beliau sudah memberikan catatan-catatan, meskipun beliau adalah pembimbing 1. Ya mudah-mudahan nanti ini kita bisa bergabung. Oke, siap. Kita tidak saya wakili lah yang dari Pak Yuswanto. Ya. Jadi Mbak Anifa, sudah siap Mbak Anifa? Halo? Ya Pak. Anifa? Ya halo Pak, siapa Pak? Lah, yang kelihatan kok Mbak Sintanya. Sebentar Pak. Halo. Sinyalnya kali Pak. Anifa itu di mana itu? Halo Pak. Ya. Sinyalnya jelek banget itu. Mbak Anifa di mana ini? Mbak Anifa di mana? Hilang sinyalnya itu. Marah-marah. Nah. Halo. Halo. Sinyalnya. Pak. Oke, ya. Itu sinyalmu atau HP apanya? Pulsanya sudah mau habis itu. Ya kalau sinyal pulsa mau habis kan begitu, ngak-nguk begitu. Oke. Baik. Mbak Sinta mau dimulai? Monggo silakan Mbak Sinta. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilaksanakan seminar proposal atas nama Hanifah Najma Taufik dengan NPM 192-2011054 dengan judul tesis Kepastian Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Melalui Pelayanan Terintegrasi Secara Elektronik. Adapun yang menjadi pembimbing 1 yaitu Bapak Profesor Dr. Yuswanto SHM Hum, pembimbing 2 Bapak Dr. FX Sumarja SHM Hum, pembahas 1 Bapak Rudi SH LLM LLD, dan pembahas 2 Bapak Dr. Yusdianto SHMH. Selanjutnya saya persilakan kepada penyaji untuk menyampaikan proposal tesisnya, dipersilakan.
Silakan Mbak Hanifah. Ya. Suara saya kedengeran enggak? Nggak kedengeran. Kedengaran. Tapi putus-putus. Oke. Langsung saja. Baik. Baik. Selamat siang Bapak-Bapak semua. Perkenalkan, nama saya Hanifah Najma Taufik. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai kepastian hukum sertifikat hak tanggungan melalui pelayanan terintegrasi secara elektronik. Mungkin langsung saja. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia semakin meningkat. Salah satunya yaitu dalam bidang perekonomian. Hal ini mendorong peran perbankan. Peran perbankan di sini yaitu sebagai tempat untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam penyaluran dalam bentuk kredit ini, bank membutuhkan jaminan. Salah satunya yaitu adalah tanah. Tanah sebagai objek hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Hak tanah sebagai hak tanggungan ini harus didaftarkan di kantor pertanahan, yang lalu dibuat buku tanah hak tanggungan, kemudian dicatatkan pada buku tanah objek yang ditanggungkan, lalu disalin dalam sertifikat yang menjadi objek tanggungan. Sertifikat sendiri merupakan alat bukti yang sah, yaitu alat bukti kepemilikan mengenai tanah yang dimilikinya. Menurut PP nomor 24 tahun 97 dijelaskan bahwa sertifikat menjadi alat bukti yang sah apabila data fisik dan data yuridis sama seperti data fisik dan data yuridis di surat ukur dan buku tanah. Lalu kemudian seiring dengan perkembangan digitalisasi, Kementerian ATR BPN melakukan terobosan, yaitu salah satunya dengan menerbitkan sertifikat elektronik dengan menggunakan pelayanan elektronik yang diatur dalam dalam Permen nomor 1 tahun 2021, yaitu tentang sertifikat elektronik. Permen ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi sebelum alasan mengapa Kementerian ATR BPN melakukan terobosan, salah satunya yaitu adalah karena peringkat kita di kemudahan berusaha atau ease of doing business berada di ranking 73 di seluruh dunia dan peringkat ke-6 di Asia Tenggara. Hal ini mendorong kementerian untuk melakukan kemudahan masyarakat untuk melakukan akses pelayanan pertanahan, yaitu salah satunya dengan hak tanggungan elektronik. Hak tanggungan elektronik diatur pertama kali dalam Permen nomor 9, Permen ATR BPN nomor 9 tahun 2019 tentang pelayanan hak tanggungan secara elektronik. Yang kemudian ada Permen ATR BPN yang mengenai nomor 3 tahun 2019 tentang pelayanan elektronik. Lalu kemudian pada bulan April tahun lalu keluarlah Permen ATR BPN nomor 5 tahun 2020 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik. Dengan adanya permen ini, maka semua pelayanan hak tanggungan dilaksanakan secara elektronik, tidak lagi secara konvensional. Tentunya ada perbedaan mengenai pelayanan hak tanggungan secara elektronik dan pelayanan hak tanggungan secara konvensional. Tidak perlu lagi bertatap muka dan output dari pelayanan itu. Pelayanan hak tanggungan sendiri outputnya adalah sertifikat hak tanggungan. Sertifikat hak tanggungan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 dijelaskan bahwa sertifikat hak tanggungan adalah alat bukti mengenai alat bukti yang sah mengenai tanah yang dibebani hak tanggungan. Permen sertifikat hak tanggungan elektronik ini juga diatur dalam Permen nomor 5 tahun 2020.
mengenai perbedaan itu, saya tertarik untuk membahas mengenai kepastian hukum sertifikat hak tanggungan melalui pelayanan terintegrasi secara elektronik. Permasalahan yang saya akan teliti yaitu satu, bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan terintegrasi secara elektronik. Yang kedua, bagaimana kepastian hukum sertifikat hak tanggungan melalui pelayanan terintegrasi secara elektronik. Dan ketiga, apakah hambatan yang dialami dalam melaksanakan pendaftaran hak tanggungan terintegrasi secara elektronik. Ini Bapak-Bapak kerangka pikirnya. Pertama, kita akan membahas mengenai Permen nomor 5 tahun 2020 sebagai awal mula dari sertifikat hak tanggungan elektronik. Lalu saya akan bahas mengenai pelaksanaan pendaftarannya, kepastian hukum sertifikat hak tanggungan elektronik, dan terakhir mengenai hambatan pendaftaran hak tanggungan terintegrasi secara elektronik. Saya akan menggunakan 3 teori, yaitu teori kewenangan, teori kepastian hukum, dan teori sistem hukum. Kerangka teori. Saya akan menggunakan teori kewenangan dari HR Staudt yang dikutip oleh Ridwan HR, yang menjelaskan bahwa kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Menurut teori kewenangan ini, sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi, maka perlu adanya peraturan yang mengatur, bisa dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau yang lebih rendah tingkatannya. Teori kewenangan ini ada 3, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Berhubungan dengan permasalahan yang akan saya teliti, yaitu mengenai hak dan kewajiban kepala kantor sebagai pejabat pemerintah yang melakukan tindakan pemerintahan menerbitkan suatu KTUN, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini diatur mengenai bahwa pejabat atau badan pemerintahan dapat menerbitkan suatu KTUN yang berbentuk elektronik. Selanjutnya yaitu adalah teori kepastian hukum. Saya menggunakan teori kepastian hukum dari Jean-Michel Otto, di mana Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh, yaitu ada kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu, yaitu tersedia aturan yang jelas, instansi penguasa menerapkan aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut, dan hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Dan terakhir yaitu keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan. Teori kepastian hukum ini saya gunakan untuk menganalisa sertifikat hak tanggungan melalui pelayanan terintegrasi secara elektronik, yaitu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 bahwa sertifikat itu adalah untuk menjamin kepastian hukum. Lalu yang terakhir yaitu adalah teori sistem hukum. Saya akan gunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, yang dimana bahwa suatu berhasil atau tidaknya suatu pelaksanaan hukum itu tergantung dari 3 komponen, yaitu legal substance, atau substansi hukumnya, yaitu adalah norma-normanya, aturannya, pola perilaku manusianya, termasuk keputusan yang mereka buat. Lalu yang kedua adalah struktur hukum atau legal structure, yaitu melingkupi peranata hukum, aparatur hukum, dan sistem penegakan hukum. Dan terakhir adalah legal culture atau budaya hukum. Merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, dan cara bertindak yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Teori ini saya gunakan untuk melihat efektivitas dari penyelenggaraan pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik dan juga untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan yaitu adalah normatif empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan masalah yang saya gunakan ada 2, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu adalah pendekatan dengan maksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang atau teori-teori atau literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan saya teliti. Pendekatan empiris yaitu adalah dengan cara mengumpulkan
bahan-bahan primer yang secara langsung saya akan teliti dengan mewawancarai responder. Lalu sumber dan jenis data. Ada 2 sumber dan jenis data, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder ini ada 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer ini yaitu seperti peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2020, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, dan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang akan saya gunakan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang untuk mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku, literatur, dan lain-lainnya. Bahan hukum tersier yaitu adalah bahan hukum untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia, surat kabar, majalah, dan lain-lainnya. Data primer adalah data yang akan saya dapatkan secara langsung, yaitu dengan melakukan penelitian di kantor pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Prosedur pengumpulan data yaitu akan saya gunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur maupun peraturan perundangan. Lalu studi lapangan ada 2, yaitu pengamatan dan wawancara. Pengamatan yaitu adalah dengan mengumpulkan data-data di kantor pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lalu wawancara akan saya wawancara secara langsung, yaitu ada sekitar 5 narasumber, Kepala Kantor Pertanahan, lalu Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, PPAT Kabupaten Tulang Bawang Barat, pihak perbankan, dan pihak debitur. Lalu selanjutnya, prosedur pengolahan data. Editing data yaitu dengan cara memeriksa, menambah, atau melengkapi data yang kurang lengkap. Klasifikasi data yaitu menggolongkan atau mengelompokkan data menurut pokok bahasa yang telah ditentukan, dan sistematisasi data yaitu adalah penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data. Analis data yaitu apabila nanti semua data sudah saya klasifikasikan, maka saya akan analisis secara deskriptif. Mungkin itu saja paparan dari saya. Terima kasih. Yo, Mbak. Oh, malah nggak pergi. Ya. Ya wes sudah gini, sambung aja lah kalau gitu. Nah, ini Mbak Sitanya baru makan siang ini. Ya monggo Pak kepada Bapak Rudi. Ngantuk di situ. Silakan. Silakan, Pak. Pak Rudi dulu, Pak Yusuf. Itu dulu. Pak Rudi dulu ya. Iya, Pak Rudi, Pak. Monggo Pak Rudi, mohon masukan dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buat kita semua, tapi pun terima kasih atas waktunya. Izin Pak Marja dan Pak Yusbianto menyampaikan beberapa hal. Pertama Hanifah ya. Hanifah saya mau tanya, kerja di mana Hanifah? Di BPN, Pak. BPN Tubaba ya? Iya. Oke. Ini kenapa? Yang pertama yang mau saya soroti adalah judulnya ini sangat umum ya. Seakan-akan berlaku secara nasional ya. Namun ternyata di penelitiannya ternyata sangat spesifik di kantor pertanahan atau di daerah Tubaba. Jadi saya sarankan ini memang langsung saja sampaikan di sini biar kita nggak salah paham ya. Saya tadi seakan-akan ini mau menguji kepastian hukumnya di seluruh Indonesia ya. Dengan sampelnya ya banyak ini mestinya ya. Tapi setelah saya lihat di dalam ternyata spesifik ke Tubaba. Jadi saya sarankan judulnya langsung saja nanti misalnya evaluasi pelaksanaan di Tubaba ya, gitu ya, biar kita nggak salah paham. Kemudian yang kedua ini kan permennya ini baru tanggal Desember ya, Hanifah ya. Apa Pak? Permennya baru Desember kan ya? Permen yang 5 2020 dari tahun 2020 Pak, bulan Maret kalau nggak salah semua sudah elektronik. Oh sudah ya? Sudah. Sudah. Di Tubaba ada berapa kasusnya? Ada berapa
Kalau HTL udah dari 2020 udah banyak Pak, udah 50 lebih mungkin ada. Banyak ya. Iya. Nah, ini yang saya belum melihat ini jangka waktu penelitian kamu. Apa range-nya ya? Kita menguji kepastian hukum ini ya. Kepastian hukum itu jangka waktu penelitian kamu ini kamu meneliti dari jangka waktu kapan saja ya. Misal ditentukan mulai bulan Juni sampai kapan kamu mau ujian. Dan kelamaan Secepatnya Pak. Hah? Ya enggak itu. Ini berkaitan dengan metode soalnya ya. Berkaitan dengan metode kan. Misal karena kamu nggak menjelaskan di sini berapa data yang mau kamu ambil jangka waktu dari Juni sampai Maret atau apa, itu tolong nanti didiskusikan sama pembimbing. Ya, agar representatif gitu ya. Saya belum melihat nih jangka waktu penelitiannya. Kemudian yang ketiga, ini saya masih agak ini ya Pak Marjaya mengenai efektivitas ya. Pelaksanaan oke lah ya. Tadi saya dibilang Hanifah udah dilaksanakan kan. Jadi kepastian hukum ini kan ada, kalau kita lihat di teori kamu ini, Jan Minsel Otto itu ada 5 indikatornya, ini udah saya tandain. Ada 5 nih ya, kata Jan Minsel Otto itu kepastian hukum itu ada 5 indikatornya. Tersedia aturan yang jernih, instansi ya, menerapkan aturan konsisten, warga menyesuaikan perilaku mereka. Nah ini ketika kamu menyatakan bagaimana kepastian hukumnya, maka akan berkaitan dengan penggunaan teori ini. Ya, jadi akan sangat, kamu mau menguji pada apanya, misal pada dalam implementasinya, ya, apakah kesesuaian. Tadi kamu bilang juga kalau kan treatment, tuh kan, culture, ini agak susah ini nantinya. Saya masih belum kebayang gimana cara analisisnya ya, nih Pak ya. Ya maksud saya jangan juga kamu ngomong organ treatment tapi nggak bisa dilaksanakan gitu ya. Mudah saja misal bagaimana pelaksanaannya ya, evaluasinya atau seperti apa ya. Kepastian hukum ini apa yang kamu maksud gitu, apa penerapan aturan secara tegas atau apa gitu, apa sudah ada eksekusi gitu ya. Ini kan tentang hak tanggungan kan. Nah ini saya masih belum jelas ya masuk. Nah kemudian itu tadi teori mana yang kamu pakai untuk, ada banyak nih kamu pakai Jan Minsel Otto, ada banyak Utrecht lah kamu pakai di sini ya, teori kepastian. Nah tapi teori mana yang dipakai itu harus dipastikan di proposal menurut saya. Kamu pakai yang mana gitu ya. Jadi nggak ngawang-ngawang aja. Termasuk apakah kamu pakai teorinya Friedman apa, itu harus jelas juga ya. Selanjutnya adalah mengenai metode yang tadi itu ya. Kamu harus ada berapa objeknya gitu ya. Misal wawancara ini ya, wawancara selain kepada pihak perbankan berapa jumlahnya. Kreditor berapa jumlahnya belum ada di sini. Jadi maksud saya itu ketika kita metode itu adalah bukan sesuatu yang textbook, tapi kamu udah tahu ini proposal seminar 1 ini gimana kamu menjalankan penelitian ini. Kamu berapa banyak yang kamu teliti misalnya ya. Jangka waktu ya, tadi kan ada jangka waktu, kemudian respondennya berapa dan lain sebagainya. Dan kemudian jangan sampai salah antara observasi dengan studi literatur ya. Observasi itu kan pengamatan, misal kamu ngamatin di suatu daerah, kamu amati. Nah ini kan sebenarnya nggak ada observasi. Kamu mau observasi orang ngurus sertifikat ngeliat gitu, enggak gitu kan, cuma meneliti misal dari segi apa yang dilakukan itu kan ya, ngecek datanya seperti apa gitu ya, kesesuaian data dan lain sebagainya. Saya kira itu sesuatu yang bukan observasi, harus hati-hati ya kita menyatakan metode itu. Mungkin wawancara mungkin, tapi observasi kayaknya enggak deh ya. Observasi itu kan melihat, ada observasi terlibat, ada observasi lainnya gitu ya, pengamatan dari luar, ada yang dari dalam. Nah kita lihat. Nah saya kira itu aja Pak Prof Marja dan Pak Iskanto dari saya. Yang penting sebenarnya ini bagus penelitian ini, asalkan jelas ya jangka waktunya apa yang mau dicapai. Ini kan sebenarnya Hanifah pengen tahu kan seberapa jauh sih ini sudah dilaksanakan gitu ceritanya kan sebenarnya ya.
Ya, jadi kita jujur aja maksud saya gitu. Jangan terlalu jauh ke efektivitas. Efektivitas itu sesuatu yang ada ukurannya. Misal, ada nggak target BPN untuk tiap tahunnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada kan? Nah, efektivitas itu harus ada indikatornya. Misal BPN memang ditarget 100. Berapa dia tercapai? 70. Ya, artinya efektivitasnya 70% kan gitu ya. Tapi kan ini nggak ada ya. Artinya apa? Artinya hanya bukan efektivitas tapi pelaksanaan gitu ya. Pelaksanaan sih. Jadi law in the books and law in the experience, pengaturannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, simple sebenarnya. Cuma ini bagus Pak Marja menurut saya karena ini penelitian dasar ya. Iya. Dia bisa memberikan kita input-input ya, apa sih sebenarnya permasalahan yang terjadi. Misal karena faktor internet lah di Tubaba atau karena memang culture dari pejabat BPN-nya gitu ya. Nah, itu yang harus kita tekankan. Demikian itu saja menurut saya. Pak Maja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami pun. Terima kasih Pak Rudi, luar biasa. Ini saran masukannya terkait tadi bicara tentang judul, kemudian juga ruang lingkupnya, ya. Tadi data diambil tahun berapa dan sebagainya. Tadi Mbak Hanifah sudah ditantang oleh Pak Rudi ini, kapan mau selesai kan gitu ya. Jadi ini tidak hanya dari pembimbing saja, ini dari penguji sudah nantang juga kapan mau selesai. Makanya kaitannya dengan data yang harus dikumpulkan ya. Terus kemudian tadi juga metodenya. Nah terkait ini karena Mbak Hanifah itu kan di BPN. Nah pertanyaan saya, kalau memang Mbak Hanifah itu di BPN-nya itu memang menangani persoalan ini, artinya menangani tentang hak tanggungan itu, ya mungkin bisa saja tadi namanya pengamatan terlibat atau yang namanya partisipasi tadi. Tapi kalau Mbak Hanifah tidak menangani sendiri, berarti kan Mbak Hanifah nggak bisa dikatakan partisipasi maupun observasi. Gitu kan. Nah, paling banter ya wawancara, paling banter kan gitu. Tetapi kalau Mbak Hanifah sendiri adalah yang menjalankan dan yang menangani pendaftaran hak tanggungan elektronik itu, nah itulah disebut dengan pengamatan terlibat atau observasi ataupun penelitian partisipasi tadi ya. Terus kemudian tadi pihak perbankannya juga harus jelas di sini, ditunjuk siapa nanti, jangan sampai tidak. Perbankannya itu siapa, berapa, ya toh gitu, ya. Kemudian debiturnya itu juga mau diambil berapa, juga ditegaskan di situ. Terus tadi teorinya, teori juga Mbak Hanifah, teori yang mau pakai itu ditegaskan sekalian setelah kamu menjelaskan ada teori A, B, C, D itu, nah terus yang mau kamu pakai yang mana? Terus kemudian itu kenapa kok itu yang kamu pakai? Itu ada alasannya juga. Itu arti harus ada setiap di dalam kerangka teorimu itu harus dijelaskan ya. Oke, seperti itu kira-kira nanti. Baik, makasih Pak Rudi, dan ini tadi saya menegaskan saja, tidak mengulang sebenarnya. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Yusdianto, silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar? Baik. Bisa Pak. Oke, baik. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabib pun. Nah, yang saya hormati Bapak Dr. Epek Sumarja selaku pembimbing 2. Kemudian yang saya hormati juga Pak Dr. Rudi selaku pembahas pertama, dan ada Hanifah. Nah, yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Hanifah sudah melaksanakan ujian proposal. Tentu sebetulnya semangatnya sama. Saya juga menantang Hanifah nih, kapan nih bisa selesai dalam hal tesis ini gitu loh. Nah, kalau menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi terkait dengan apa yang sudah disampaikan, tentu saya pada prinsipnya sama dalam artian berharap bahwa penelitian ini bagus untuk dilaksanakan dan bisa segera untuk dilakukan penelitian, kemudian terus segera bisa dijadikan sebagai pertanggungjawaban akademik dalam hal penyelesaian studi di pascasarjana. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, menambahkan
terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi terkait dengan apa saja catatan dari mulai latar belakang, kemudian teori sampai kepada metodologi. Nah, tentu tambahan saya adalah pertama, ini kan bicara mengenai kepastian. Bicara kepastian itu tentu mencari kebenaran. Nah, mencari kebenaran itu kan pasti ada beberapa hal yang perlu ditelusuri. Nah, karena ini adalah penelitian terkait dengan sebagaimana disampaikan oleh Hanifah di proposal di halaman 10, bahwa penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran pengetahuan terhadap ilmu hukum, khususnya hukum tata negara. Nah, jadi cangkok awalnya hukum tata negara. Tentu saya menyarankan kepada Hanifah untuk bisa membaca apa saja yang disebut dengan kajian dalam ilmu hukum tata negara. Di kajian ilmu hukum tata negara itu bisa sebetulnya sederhana dilihat di pemikirannya, boleh di Maurice Doverger atau dilihat di pemikirannya Lohman, itu yang menyampaikan paling tidak ada sekitar 7 objek penyelidikan dari hukum tata negara. Bicara mengenai susunan jabatan, penunjukan jabatan, tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatan, kekuasaan dan wewenang, batas wewenang, hubungan antar jabatan, sampai pada hubungan antara jabatan dan pemegang jabatan. Nah, kembali menarik kepada pokok pikiran yang pertama pada pendahuluan, tentu saya berharap Hanifah untuk terlebih dahulu untuk melihat pada aspek terkait dengan ini kan bicara mengenai dokumen elektronik atau digital elektronik. Memang negara modern atau modern society sekarang kan mengalami yang disebut dengan disruptive era atau revolusi industri 4.0 yang terkait dengan digitalisasi. Maka kemudian saya berharap di pendahuluan Hanifah pun harus dapat mampu untuk menyampaikan atau menuliskan bahwa munculnya atau terkait dengan perkembangan e-government, electronic government. Ini kan mulai dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian dilanjutkan di Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang informasi publik, ya, informasi publik. Kemudian ditambah lagi di Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kemudian ada lagi Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Lalu kemudian yang terbaru itu ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Oh iya, yang terbaru itu adalah Undang-Undang Omnibus yang juga terkait dengan konteksnya di Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan electronic government. Nah, di situ itu kalau bicara mengenai dokumen elektronik, Hanifah harusnya melihat dasar peletakan hukum yang pertama, kalau tidak salah itu kan di pasal 5 Undang-Undang IT. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang IT itu yang menyebutkan bahwa informasi elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Nah, kemudian karena ini bicara kajiannya hukum tata negara, maka kemudian harus ditarik di konstitusinya. Kan ada di pasal 28D kalau tidak salah, itu bicara mengenai hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian yang adil. Nah, secara luas ilmu hukum itu kan bicara mengenai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Yang pada intinya tadi sudah Hanifah sebutkan juga, kalau menurut pemikirannya Julius Stahl itu bicara mengenai 3 hal. Itu bicara mengenai perlindungan hak, pembagian kekuasaan dan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Nah, karena ini bicara mengenai IT, perlu juga Hanifah mengetahui terkait dengan constitutional right dalam ICT, dalam perkembangan teknologi itu paling tidak itu sudah disampaikan tentang bicara mengenai dokumen elektronik yang bicara mengenai constitutional right. Itu bicara mengenai privasi, akurasi, property, accessibility, responsibility, accountability, due process, dan liability. Nah, maka kalau bicara mengenai kepastian, lagi-lagi saya menegaskan ini perlu juga dilihat, di-capture oleh Hanifah. Kan kepastian itu paling tidak 3 hal yang perlu dilihat. Mengenai kerahasiaan dari dokumen elektronik ini, lalu kemudian bicara mengenai integritinya, lalu kemudian bicara mengenai otoritas lembaga yang mengeluarkan. Nah, ini kemudian yang harus dilihat. Ini karena kan kajiannya adalah hukum tata negara. Maka pandangan itu harus secara terang itu disampaikan. Maka kemudian kalau bicara mengenai pendahuluan latar belakang, sebetulnya saya berharap ini tidak mengarah kepada
terkait dengan kajian hukum yang lain. Ini kan kalau saya melihat masih pada perspektifnya terkait dengan keperdataan. Tapi ini harus benar-benar bicara mengenai hak perlindungan. Karena ini kajiannya tata negara, pasti tentu tadi bicara itu menurut teorinya Lohmann yang saya sampaikan tadi. Gitu. Nah, kemudian di latar belakang itu tentu pentingnya gitu loh, pentingnya penelitian ini yang kemudian melatar belakangi Hanifah untuk menulis ini. Apakah ini karena Hanifah bekerja di BPN latar belakangnya, atau kemudian dengan bekerja di BPN Hanifah melihat ada sebuah pergeseran yang sangat signifikan terkait dengan mulai dari proses pendaftaran, kemudian adanya kepastian sampai kemudian hambatan. Nah, kalau saya melihat dari permasalahan ini ANSI bicara mengenai proses dan prosedur terkait dengan persoalan yang akan diteliti oleh Hanifah. Nah, cuman saya kira tentu tidak lupa harus dikembalikan kepada pada rumpun ilmu hukumnya. Apalagi ini kan kajiannya bicara mengenai kekhususan dalam hukum tata negara. Nah, kemudian yang berikutnya yang terkait dengan teori, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak pembahas pertama, bahwa tentu saya berharap tidak perlu banyak-banyak teori yang dipergunakan, cukup satu saja. Misalkan apakah dengan menggunakan teori, apakah kepastiannya atau kewenangannya, atau keduanya, kepastian atau kewenangan. Tapi kalau sistem hukum terlalu luas lah, terlalu lebar, dan ini pasti akan menambah keruwetan si Hanifah dalam hal memberikan analisisnya. Nah, apalagi di sistem hukum itu kan paling tidak yang harus ditelaah. Kemudian yang paling penting adalah metode penelitian. Metode penelitian saya baca di halaman 20 di apa yang disampaikan oleh Hanifah. Ini adalah saya belum membaca secara jelas metode penelitian hukum apa yang dipergunakan, dan ini tidak terlihat, tidak tertulis secara jelas. Nah, ini perlu masukan. Ini maaf Pak Dr. Marja, ya saya hanya menyampaikan ini metode penelitian apa yang akan digunakan dalam proses penelitian ini. Nah, apalagi bicara mengenai pendekatan ini paling tidak dalam ilmu hukum itu kan, apakah dia menggunakan pendekatan konsep, apakah menggunakan pendekatan perundang-undangan, apakah menggunakan pendekatan administratur, atau menggunakan pendekatan yang tepat terkait dengan metode penelitian. Maka ini perlu ditegaskan dan dituliskan. Nah, kemudian saran saya adalah, saya sebetulnya sangat apresiasi ini kalau bisa segera untuk dapat dilakukan, tapi saya mengingatkan lagi-lagi bahwa ini adalah penelitian hukum, jadi kita tidak hanya melihat pada perkembangan teknologi yang sekarang merambah di electronic government, tapi ini adalah bagaimana melihat kepada konteks kebenaran hukum terkait dengan dokumen elektronik ini. Saya kira itu terkait dengan substansi. Kemudian terkait dengan format penulisan, saya mengingatkan kepada Hanifah, kalau membuat catatan terkait dengan footnote ya, itu harus benar-benar diperhatikan. Kalau sudah pernah dikutip di pertama, kemudian yang berikutnya tidak perlu lagi dituliskan secara panjang, cukup menggunakan pola tata penulisan footnote. Nah, kemudian ini juga harus konsisten penulisannya. Nah, sampai kepada misalkan Hanifah mengutip di misalkan internet. Nah, ini harus dituliskan kapan waktunya. Jangan disebutkan tanggalnya saja, jamnya kapan, waktunya kapan, gitu dikutipnya. Nah, saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan ini memberikan semangat kepada Hanifah untuk terus menuliskan, dan pada poinnya saya setuju dan ini harus segera dilaksanakan. Mudah-mudahan ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban akademik dan bisa memberikan perkembangan atau pergeseran dalam ilmu hukum, khususnya di digitalisasi yang terkait dengan disruptif era constitutional right yang sekarang sedang berjalan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sahiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Dr. Yusdianto. Selanjutnya dari penyaji ada yang ingin ditanggapi?
Saya ya, Mbak. Ya. Iya, Mbak Anita silakan. Saya nggak konsen. Ya, terima kasih, semua sarannya akan saya perbaiki dan akan saya diskusikan kembali dengan pembimbing tesis saya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya masukan dan saran dari pembimbing 2 kepada Bapak Dr. FX Sumarja SIM Hum dipersilakan. Ya, makasih Mbak Sinta. Enak loh jadi mahasiswa itu di saran banyak gitu tadi, cuma ya udah nanti kami diskusikan dengan ya, selesai ya, nggak dijawab. Tadi kan sudah ditanya Pak Rudi gimana ruang lingkupnya kapan, kemudian bagaimana teorinya oleh Pak Yusdianto tadi harus nggak banyak, cukup 2 saja kan itu. Lah ya kalau diskusikan dengan saya yo ini lagi terus gimana saya mau menanggapi di sini. Iya Ya. Pak, kan saya perbaiki dulu nanti. Mbak Nifa gini, dari saya karena juga ini semuanya juga sibuk semua, Mbak Nifa begini, saran dari Pak Dr. Yusdianto maupun Dr. Rudi itu baik karena ini untuk kebaikan dan kecermatan di dalam membuat proposal sehingga nanti Mbak Anifa tidak kesulitan tatkala ini sudah di lapangan dan sudah menjadi proposal yang siap untuk dilaksanakan penelitian. Sebab kalau masih seperti ini, nanti Anda sendiri akan menjadi bingung apa yang mau cari, apa yang mau dibahas, apa yang mau dikaji, itu nanti masih bingung. Makanya seperti dikemukakan oleh para pembahas tadi, baik adanya, termasuk judul pun juga tentu ada lingkupnya langsung ya, di kantor pertanahan Ubabar misalnya begitu, atau tadi di kabupaten mana gitu ya. Oke, gitu. Kemudian berikutnya Mbak Anifah, tadi kalau tadi saran-saran sudah dicatat semua, dan nanti kan Mbak Anifah juga bisa minta file untuk record dari Zoom ini, itu bisa dipelajari lagi kalau nanti tidak tercatat ya. Nanti bisa diulang, diputar kembali, kemudian diperhatikan apa saran dari para pembahas tadi, sehingga nanti bisa memperbaiki dan menyempurnakan proposalnya Mbak Anifah ya. Baik. Terima kasih Pak. Nah, saya rasa begitu saja dan kepada para pembahas, Bapak Rudi dan Bapak Yusdianto, kami mengucapkan banyak terima kasih dan juga kepada Pak Yuswanto, Prof. Yuswanto, kami juga terima kasih yang sudah membantu kelancaran untuk seminar hari ini. Dan saya kembalikan kepada Saudara Sinta. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas masukan dan saran dari Bapak Pembimbing dan Pembahas. Demikian seminar atas nama Hanifah Najma Taufik, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Selamat siang, Pak Rudi. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Sinta. Izin live ya. Oke, makasih semuanya. Salam sehat.